Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Oleh kemurahan Tuhan, kita boleh ada di dalam rumah Tuhan, boleh menikmati kemenangan dan sukacita, di mana kita boleh memperingati, merayakan kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus itu biarlah menjadi bagian dalam hidup kita dan juga menjadi pedoman dalam hidup kita. Sebab Tuhan sangat mengasihi kita dan Dia tidak mau umatnya itu ada di dalam kebinasaan, tetapi tetap lagi kepada barang siapa yang sudah ditentukan, maka tidak akan bisa bertahan. Tetapi berbahagialah sebab pilihan itu ada pada hidup kita. Pilihan itu ada pada manusia itu, sehingga kita punya pilihan. Dan betapa kita pun harus memilih sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Sebab ada yang tidak mengerti dan tidak memilih yang terbaik. Dan ayat mengatakan supaya kamu dapat memilih, supaya kamu dapat mengetahui mana yang baik dan mana yang berkenan kepada Tuhan dan mana yang sempurna. Sebab manusia ini diberikan kebebasan, tetapi ya kita harus bergumul dengan kebebasan itu. Sebab manusia kita dipenuhi dengan kelemahan, dipenuhi dengan keterbatasan. Tetapi saya percaya, jikalau dalam hati kita ada keinginan kita untuk bersama-sama di dalam kemenangan, maka seperti kita memaksakan hidup kita. Kalau kita melakukan satu pekerjaan, lalu itu tinggal sedikit, lalu kita seringkali mengatakan, tanggung, ini harus dikerjakan. Ada satu kemauan dalam hidup kita, ada satu dorongan yang kuat dalam hidup kita, apalagi di dalam kita mencari Tuhan. Sebab Tuhan itu adalah Tuhan yang sudah berbuat begitu banyak kepada manusia kita. Dia telah menderita bagi kita, Dia yang telah mati bagi kita, Dia yang telah bangkit bagi kita. Dan hari ini kita akan melihat bagaimana kebangkitan daripada Yesus itu. Dan biarlah kebangkitan ini pun menjadi patokan kita, menjadi teladan bagi kita. Dan dari sana kita bisa belajar apa yang sudah Tuhan tunjukkan bagi kita, apa yang sudah Tuhan nyatakan, lakukan bagi kita. Biarlah itu benar-benar mendapatkan bagian dalam hidup kita, sehingga kita harus menjadi serupa dengan Dia. Dan bukan hanya kita menjadi serupa dengan Dia, di dalam firman Allah mengatakan Dia telah turun. Kesetaraannya dengan Allah itu Dia tidak pertahankan, tetapi Dia turun dan menjadi sama seperti manusia. Dan hari ini kita memperingati, merayakan kebangkitan Kristus. Tetapi ada satu yang perlu kita akan perhatikan di sini, di dalam Injil Matius pada pasalnya yang ke-28. Injil Matius ini menceritakan Yesus sebagai Raja. Dan kalau saya boleh memberikan satu tema, maka ini sebenarnya adalah bangkitnya Sang Raja. Kebangkitan daripada Kristus itu sebenarnya adalah kebangkitan yang dialami oleh seorang pemenang. Kebangkitan Sang Raja. Saya mengatakan begitu, nanti kita akan baca. Tetapi kita akan melihat di dalam Injil Matius pada pasalnya yang ke-28. Injil Matius pasal 28, di dalam ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10, itu menceritakan bagaimana kebangkitan Yesus itu. Tapi kita tidak akan baca semua ini, kita akan lompat-lompat saja. Kita akan baca ayatnya yang pertama. Siapa yang membangkitkan Yesus ini? Bahkan di media sosial bahkan ada renungan-renungan siapa yang membangkitkan Yesus. Yesus itu adalah pribadi Tuhan, dan siapa yang membangkitkan Dia. Mari kita akan memperhatikan ayat 1, kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk
di atasnya. Ayatnya yang ketiga, wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Lalu perempuan itu, lalu malaikat itu atau siapapun itu berkata kepada perempuan itu, siapa yang kamu cari? Yesus yang kamu cari tidak ada di sini. Kita lanjutkan. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Seorang malaikat yang turun dan membuka batu itu, lalu dia duduk di atasnya. Pada ayat yang ketiga, ayat ini menjelaskan kepada kita, wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Di hadapan Tuhan, di dalam kemuliaan, manusia itu tidak akan bisa bertahan. Manusia itu akan mati di hadapan Tuhan. Manusia itu tidak akan berdaya di hadapan Tuhan. Tetapi dari ayat 3 ini kita bisa melihat siapa sebenarnya yang membangkitkan Yesus itu. Dan ini yang seringkali kita lupakan dalam kehidupan kita, tetapi begitu penting di tengah-tengah proses kebangkitan Kristus ini. Proses kebangkitan Yesus. Yang pertama kita akan melihat wajahnya bagaikan kilat. Wajahnya bagaikan kilat. Di dalam kitab Daniel pada pasalnya yang ke-10. Wajah bagaikan kilat ini. Siapa yang memiliki wajah bagaikan kilat ini? Sehingga dia bisa membangkitkan pribadi Yesus ini. Ingat bahwa Yesus itu telah menjadi manusia sama seperti kita. Di dalam Filipi banyak menuliskan di sana. Dia meninggalkan kesetaraannya dengan Allah. Lalu dia turun menjadi sama seperti manusia. Yesus dalam kemanusiaannya yang telah mati di atas kayu salib untuk menebus kita. Kita akan lihat di dalam kitab Daniel siapa yang memiliki wajah seperti kilat ini. Nanti kita akan lihat juga di dalam Daniel pasalnya yang ke-7. Yang pertama kita akan lihat wajahnya bagaikan kilat. Seorang malaikat dikatakan di situ turun lalu membuka batu itu lalu duduk di atas. Ayatnya yang ke-6. Daniel pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-6. Tubuhnya seperti permata Tarsis dan wajahnya seperti cahaya kilat. Matanya seperti sulu yang menyala-nyala. Lengan dan kakinya seperti kilau tembaga yang digilap. Dan suara ucapannya seperti gaduh orang banyak. Ini digambarkan pada waktu Daniel dalam penglihatannya di tepi sungai Tigris. Dia diperlihatkan seorang malaikat yang pada waktu itu saya percaya dia berbicara seperti Tuhan. Karena dia berkata pada ayatnya yang pada waktu itu dia berkata pada waktu itu ada raja-raja orang Persia. Ayatnya yang ke-13. Ayat yang ke-13 kita akan lompat. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku. Dan aku meninggalkan dia di sana berhadap-hadapan dengan raja-raja orang Persia. Kita tahu Mikael ini adalah malaikat perangnya Tuhan. Mikael itu adalah malaikat perangnya Tuhan. Kalau ayat 13 ini menjelaskan pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku. Maka artinya Mikael ini datang menolong dia. Dan dia perlihatkan semua itu kepada Daniel di tepi sungai Tigris. Dan pada waktu dia berbicara, tubuhnya seperti permata Tarsis dan wajahnya seperti cahaya kilat. Matanya seperti sulu yang menyala-nyala. Lengan dan kakinya seperti kilau tembaga yang digilap.
dan suara ucapannya seperti gaduh orang banyak. Dari sini kita sudah mempunyai gambaran siapa yang membangkitkan Yesus itu. Tapi kita masih akan melihat lagi di dalam Injil Matius pada pasalnya yang ke-17. Injil Matius pasalnya yang ke-17. Ya. Hari ini mungkin kita akan banyak membaca ini, tapi tidak apa-apa. Ayatnya yang ke-12. Pada waktu Yesus dimuliakan di atas gunung. Injil Matius pasal 17 ayatnya yang ke-12. Atau kita baca saja keseluruhan ini. Atau kita baca dari ayat 1 supaya ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah aku dirikan di sini 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Wajahnya itu berubah seperti matahari dan seperti cahaya kilat. Di dalam Daniel mengatakan, siapa yang membangkitkan Yesus itu? Yesus itu. Dari situ kita sudah bisa mendapatkan satu gambaran bahwa Yesus itu dibangkitkan oleh sisi ketuhanannya. Kita akan lihat lagi. Nanti baru saya akan jelaskan. Daniel pada pasalnya yang ke-7. Selain wajahnya bagaikan kilat, pakaiannya juga putih bagaikan salju. Pakaiannya putih bagaikan salju. Sehingga kalau di dalam Injil Matius tadi menuliskan, menceritakan kepada kita bagaimana Yesus itu dibangkitkan, Yesus ingin menunjukkan kepada saya dan saudara bahwa sebenarnya yang membangkitkan dia itu adalah pribadi Tuhan. Kalau sementara Yesus itu adalah Tuhan dan juga manusia. Dia 100% Tuhan dan juga manusia. Sehingga dalam kelemahan dia bisa merasakan segala kelemahan-kelemahan itu. Yang kedua, selain wajahnya sebagaikan kilat, pakaiannya putih bagaikan salju. Daniel pasalnya yang ke-7. Daniel pada pasal ke-7. Jauh sebelum peristiwa ini terjadi, Tuhan itu telah menampakkan ini kepada Daniel. Dan juga di dalam kitab Wahyu setelahnya nanti menceritakan tentang Yesus, lalu kemudian menceritakan tentang akhir zaman. Daniel dan kitab Wahyu itu sebelum kita baca ini adalah satu kitab yang dalam susunannya itu sama. Tetapi Daniel itu menceritakan dari sebelum Yesus sampai cerita tentang Yesus itu. Dan kitab Wahyu itu menceritakan dari Yesus itu sampai kepada kita sekarang akhir zaman. Daniel pada pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-9. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Kalau Injil Matius menuliskan yang pakaiannya putih bagaikan salju, dan dia juga melihat sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya dalam Wahyu pasal 1. Di sana dituliskan siapa dia yang lanjut usianya itu. Nanti kita akan membaca juga ini. Yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kita akan baca dalam Wahyu pasal 1 supaya kita lebih dijelaskan lagi ayat ini. Saya ingin supaya kita hari ini bukan hanya tahu bahwa Yesus itu dibangkitkan, tetapi bangkitnya Sang Raja ini adalah bangkitnya seorang pemenang. Ya tentunya di dalam ketuhanannya, di dalam kemanusiaannya dia telah melakukan, dia telah banyak menderita. Secara manusia dia harus menderita. Dia harus memikul beban yang begitu berat
Bahkan saya membaca pakunya sampai diukur, sampai darahnya 6 liter kurang lebih. Saya ada bertanya, siapa yang mengukur pada waktu itu? Tetapi itulah gambaran dari penderitaan yang harus dia tanggung sebagai manusia. Tetapi dia berkemenangan. Wahyu pasal 1 ayatnya yang ke-14. Dari ayatnya yang ke-13. Dan di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metak, dan matanya bagaikan nyala api. Kalau kita membaca sampai keseluruhannya, ini menuju kepada Yesus itu sendiri. Sehingga mari kita kembali di dalam Injil Matius pasal 28. Seorang malaikat ini, ayat yang ketiga, ayat yang kedua, terjadilah gempa bumi. Malaikat itu turun membuka batu itu, lalu kemudian duduk di atas. Ayat 3, wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju, dan penjaga-penjaga itu gemetar. Hari ini pada waktu kebangkitan Yesus, yang kita tahu, bahkan yang murid-murid tahu pada waktu itu, seorang malaikat itu membangkitkan Yesus. Tetapi antara malaikat itu dan pribadi Yesus, walaupun memang seketika lamanya Yesus itu harus menjadi lebih rendah daripada malaikat-malaikat, itu pada waktu dia dianiaya, pada waktu dia harus mati. Tetapi dalam seketika itu saja dia menjadi lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Berbicara siapa yang membangkitkan dia, saya percaya kebangkitan ini hanya bisa dikerjakan oleh Tuhan sendiri. Kebangkitan itu hanya bisa dikerjakan oleh Tuhan sendiri. Lalu pada waktu Yesus dibangkitkan, ada gambaran-gambaran ini. Lalu siapa sesungguhnya yang membangkitkan ini? Saya mengambil satu kesimpulan. Di tengah-tengah kebangkitan Yesus, Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi serupa dengan gambaran manusia, yang menjadi seperti manusia. Filipi pasal yang kedua, kita baca dulu Filipi pasal yang kedua, sehingga kita bisa mengambil satu kesimpulan kemenangan kebangkitan Yesus. Sebenarnya ada kebangkitan seorang raja, kebangkitan seorang pemenang, bukan kebangkitan seorang yang dikalahkan. Orang yang dikalahkan itu tidak akan bangkit lagi. Kita sudah membaca pada waktu terjadi lapar dan haus, tidak akan bangkit lagi. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-7. Atau ayat 6 sampai ayat 8. Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ingat, Yesus itu menjadi sama dengan manusia. Sehingga Yesus itu adalah pribadi Tuhan, tetapi dia menjadi sama, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus yang disalibkan itu diberikan gambaran kepada kita dalam keadaan sebagai manusia. Sehingga ada dua sisi kalau saya bisa gambarkan ini. Sisi yang satu itu adalah sisi ketuhanannya, tetapi dia juga mempunyai sisi yang satu, itulah sisi kemanusiaannya, sisi kedagingannya, di mana dia bisa merasa lapar, di mana dia bisa merasa sakit, di mana dia bisa merasa seperti ditinggalkan. Manusianya, ayat ini sekali lagi, ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Dalam kemanusiaannya, Yesus itu harus mati di kayu salib. Dan ini menunjukkan kepada kita, biarlah kemanusiaan itu, atau kedagingan yang penuh dengan kelemahan, kedagingan yang penuh dengan kekhawatiran, kedagingan kemanusiaan yang bahkan dituliskan di situ, ada rasa takutnya,
yang bahkan ada rasa enggannya, bahkan juga kemanusiaan itu mempunyai rasa malas. Sehingga kemanusiaan ini yang harus mati. Tetapi pada waktu dia bangkit, kalau kita melihat dari ciri-ciri malaikat tadi itu, sebenarnya dia punya wajah bagaikan kilat. Dan dia juga mempunyai pakaian putih seperti salju. Ini tidak lain adalah gambaran daripada Tuhan itu sendiri. Sehingga sisi kemanusiaannya, kedagingannya, kelemahannya, itu yang harus dimatikan di atas kayu salib. Lalu ketuhanannya itu yang membangkitkan dia. Sehingga pada waktu bangkitnya ini, karena kebangkitan itu hanya bisa dikerjakan oleh Yesus. Kebangkitan itu hanya bisa dikerjakan oleh Tuhan. Lagi dikatakan, meterai itu hanya bisa dibuka oleh anak domba. Artinya, tidak ada orang lain di surga maupun di bumi ataupun di bawah bumi yang mampu membuka meterai itu. Hanya Yesus, hanya pribadi Allah, hanya anak domba yang telah disembelih. Sehingga kalau kita melihat kebangkitan sang raja ini adalah kebangkitan seorang pemenang. Sisi ketuhanannya menjadi pemenang di situ. Dia tidak dikalahkan oleh sisi kemanusiaannya. Dia tidak dikalahkan oleh kelemahan kedagingannya, walaupun dia harus ditinggalkan oleh orang sahabat-sahabatnya. Dia ditinggalkan oleh orang kepercayaannya. Bahkan dia ditinggalkan seperti yang mengatakan, "Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Secara manusia mungkin dia merasa kecewa, tetapi di dalam sisinya, di dalam dirinya sebagai Tuhan, dia adalah seorang pemenang. Lalu bagaimana dengan manusia kita? Kalau kita membaca dalam Filipi pasal 2, Yesus itu yang dalam keseteraannya sebagai Allah tidak menganggap keseteraan itu sebagai sesuatu hal yang dipertahankan, tapi dia mengambil rupa seorang hamba. Dia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Sehingga Tuhan menjadi seperti manusia. Kemanusiaannya dimatikan di atas kayu salib dalam ketaatan, tetapi dia dibangkitkan oleh ketuhanan. Lalu bagaimana dengan saya dan saudara? Bagaimana dengan saya? Apakah kita menjadi serupa dengan dia? Apakah kita katakan itu karena Yesus sehingga dia dibangkitkan dari antara orang mati? Ingat bahwa baik saya maupun saudara, kita mempunyai gambaran Kristus. Di dalam Kejadian pasal 1. Kalau kita hanya mengatakan itu kebangkitan Yesus, memang wajar seperti itu karena dia adalah Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita? Lalu bagaimana dengan saya hari ini? Dalam Kejadian pasal 1. Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-26 dan ayatnya yang ke-27. Saya kira kita gampang sekali menemukan Kejadian pasal 1 ini. Dan ayat ini dituliskan dan sejak Alkitab ini dituliskan. Bahkan pada kitab Kejadian, kitab yang pertama sudah diingatkan kepada kita. Siapa kita sesungguhnya di hadapan Tuhan. Ayat 26. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Artinya saya dan saudara, di dalam diri kita tetap ada sisi ketuhanan ini. Ya walaupun hanya dalam gambaran dan rupa kita, tetapi manusia ini diciptakan di dalam kemuliaan. Lalu kalau manusia kita sampai hari ini tidak dibangkitkan, kenapa? Ya mungkin karena kedagingan kita lebih menonjol. Karena kemanusiaan kita lebih menonjol daripada sisi ketuhanan. Tapi Tuhan sudah menaruh gambar dan rupa Allah ini. Artinya sisi ketuhanan itu Tuhan taruh sehingga manusia menjadi ciptaan yang paling mulia. Di dalam diri saya dan saudara tetap ada sisi ketuhanan sebagai gambaran Allah. Ayat ini sekali lagi. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Siapa yang tahu gambar Allah seperti apa? Ya mungkin kita tidak pernah tahu gambaran. Tetapi di dalam diri kita ada gambar Allah. Dia bukan hanya katakan baiklah kita menjadikan. Tapi maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah. Menurut gambar Allah. Dibuat semirip mungkin.
Ya bukan hanya semirip mungkin, tapi nafasnya juga itu adalah nafas yang dihembuskan oleh Allah. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa di dalam diri kita sebenarnya ada sisi ketuhanan yang sudah Tuhan tahu. Tetapi persoalannya antara sisi ketuhanan kita dan sisi kemanusiaan kita, yang mana yang lebih menonjol, yang mana yang lebih menang, yang mana lebih kuat. Kalau Yesus dari kesetaraannya dengan Allah itu turun menjadi manusia, dan dia lebih memenangkan ketuhanannya, itu lebih menonjol daripada kemanusiaannya. Walaupun dia rasa lapar, dia rasa sakit, dia rasa ditinggalkan, bahkan dia pernah berkata seperti mau mati rasanya. Kita dalam pergumulan kita belum pernah seperti mau mati rasanya, belum mencucurkan darah, keringat seperti darah. Tetapi Yesus dalam kemanusiaannya, dia sudah mengalami semua itu. Tetapi tetap ketuhanannya itu lebih menang, lebih menonjol, lebih kuat. Sehingga dia harus berkata, jikalau boleh cawan ini lalu, tapi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Dari ayat ini menunjukkan, membuktikan bahwa kita, walaupun siapa, walaupun apa pekerjaan kita, tetapi di dalam diri kita tetap Tuhan taruh itu sisi ketuhanannya. Ini yang membuat kita bisa berjalan maju. Ini yang bisa membuat kita punya jalan untuk datang kepada Tuhan. Ada satu gambar, pada waktu saya membaca ayat ini tadi malam, kemarin, saya mengatakan, Tuhan buatkan kami. Seringkali sisi kemanusiaan kami lebih kuat daripada ketuhanan ini. Sisi manusia kami lebih menonjol, lebih dominan dibandingkan dengan gambar Allah yang sudah Tuhan taruh dalam hidup kita. Sehingga tidak heran kalau manusia itu penuh dengan kelemahan, lalu manusia itu penuh dengan rasa takut, manusia itu penuh dengan rasa malas. Tetapi sebenarnya ini yang harus kita lawan. Kalau Yesus, kalau dia sudah tahu apa yang akan terjadi. Kalau dia takut akan semua itu, dia lebih menang sisi kemanusiaannya. Maka saya percaya hari ini kita tidak ada di sini. Kalau kemanusiaan Yesus itu lebih menonjol, kalau rasa malasnya, untuk apa dia datang, dia tinggalkan surga, lalu dia menjadi serupa dengan manusia. Kalau Yesus itu, saya katakan kalau Yesus itu lebih menang rasa malasnya daripada keinginannya untuk menyelamatkan manusia. Maka apa yang akan terjadi? Hari ini kita dalam pekerjaan kita, dalam aktivitas kita, seringkali kemanusiaan kita lebih kuat. Sehingga masih dipertanyakan kebangkitan itu. Yang membangkitkan kita, yang membangkitkan dari antara orang mati itu hanya Tuhan. Yang membangkitkan orang-orang dari kubur itu, yang mengubahkan kita dalam sekejap itu adalah pribadi Tuhan. Siapa orang-orang yang diubahkan? Orang-orang yang punya kerinduan. Orang-orang yang punya kerinduan untuk diubahkan. Dan pada waktu kalau kita sudah punya kerinduan, maka soal diubahkan dalam sekejap itu gampang bagi Tuhan. Hanya semudah membalikkan telapak. Tuhan bisa mengubahkan, bahkan dalam sekejap, diubahkan dalam sekejap. Tapi pertanyaannya, adakah kita mau diubahkan? Adakah sisi ketuhanan kita itu lebih menonjol daripada kemanusiaan kita? Kita membaca lagi di dalam Kolose pasal yang ketiga. Lalu bagaimana caranya kita menonjolkan, bagaimana kita memunculkan gambar Tuhan itu, gambar Allah di dalam hidup kita? Ini menjadi pertanyaan. Bagaimana kita menunjukkan, kita menguatkan, kita menonjolkan, kita memunculkan gambar Allah itu dalam hidup kita? Sehingga manusia kita dalam kelemahan, seringkali orang pasrah. Memang kami manusia lemah. Tuhan tidak mengajarkan kita untuk pasrah. Pada waktu dia ditinggalkan, pada waktu dia merasa seperti mau mati rasanya, keringatnya seperti titik-titik darah, dia tidak mengajarkan kita untuk menyerah. Oh, biar saja, memang aku manusia lemah. Tidak usah Tuhan aku minum cawan itu. Memang aku manusia lemah. Aku pasrah di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus tidak mengajarkan kita itu. Tapi Tuhan mengajarkan kepada kita, apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan, mari kita serahkan kepada kehendak Tuhan. Bagaimana supaya gambar kaliknya itu bisa menjadi nyata dalam hidup kita? Kolose pasalnya yang ketiga. Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-10. Judulnya pada ayatnya yang kelima, manusia baru. Manusia baru.
Nanti akan sampai manusia baru dibaharui dan terus dibaharui sampai serupa gambar kalibnya. Ayat 10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalibnya. Bagaimana cara kita memunculkan sisi ketuhanan itu, gambar Allah itu? Yaitu dengan cara mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui. Hari ini kita dibaharui, besok kita dibaharui lagi, lusa kita dibaharui lagi. Jangan hari ini kita dibaharui, besok kita tidak dibaharui. Hari ini kita ada dalam rumah Tuhan dibaharui, besok kita tidak dibaharui. Tapi ayat ini mengatakan, dan telah mengenakan manusia baru. Bukan hanya mengenakan manusia baru, tapi terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Pengetahuan yang benar ini penting. Pengetahuan bahwa di dalam diri saya ada pribadi Tuhan, ada gambar Allah. Masing-masing pada hidup kita ada gambar Allah. Tetapi seringkali kita melupakan gambar Allah itu, karena kita tidak mengetahui gambar Allah itu ada dalam hidup kita. Lalu kita lebih menonjolkan kekuatan, kelemahan daging kita, sehingga sakit sedikit, atau mungkin ada halangan sedikit. Kelemahan, manusia itu punya kelemahan, sehingga kelemahan ini yang ditonjolkan, ketakutan ini yang ditonjolkan. Bahaya ketakutan ini, bahkan rasa malu itu bahaya. Dan Yesus pernah berkata, barang siapa malu bersaksi tentang aku di hadapan manusia, aku juga akan malu bersaksi tentang dia. Rasa malu yang seringkali kita katakan, aduh saya malu, itu bukan dosa. Tapi Yesus berkata, barang siapa malu bersaksi tentang aku. Jangankan rasa takut. Rasa takut itu lebih parah lagi. Barang siapa takut, ya mungkin malu saja itu dipersoalkan oleh Yesus. Apalagi kalau kita takut. Kita takut memunculkan bahwa dalam diri kita. Rasul Paulus menuliskan, mengatakan, ada gambar Allah, ada surat Kristus. Surat Kristus yang ditulis. Nah ini bahaya. Kalau kita takut memunculkan itu semua. Kalau kita malu, apalagi biar saja, saya tidak mau. Saya malas memunculkan itu. Itu lebih parah lagi. Tetapi biarlah kita hidup dibaharui. Dan mengenakan manusia baru. Yang terus-menerus diperbaharui. Untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Menurut gambar kalibnya. Ayat 11, Bapak bisa perhatikan itu. Ini tidak ada lagi soal Yahudi, soal Israel. Dalam hal ini, tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi. Orang bersunat atau orang tak bersunat. Orang barbar atau orang Skit. Budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Amin. Tidak ada lagi orang merdeka. Tidak ada lagi orang Yunani. Tidak ada lagi orang Yahudi. Tidak ada lagi orang barbar atau orang Skit. Tidak ada lagi. Tetapi Kristus di dalam semua. Artinya di dalam hidup saya dan saudara ada Kristus di situ. Jadi saudara tidak bisa merasakan ada Kristus di situ. Tapi Alkitab mengatakan kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Mari biarlah ketuhanan ini, sisi yang Tuhan taruh dalam hidup kita sebagai gambar Allah, ini yang harus menang dalam hidup kita. Jangan sampai kemanusiaan kita dalam kelemahan, dalam ketakutan, dalam segala macam keinginan. Itu yang lebih menonjol dari hidup kita. Sebab kebangkitan ini, kita kembali. Mari pemain musik mempersiapkan diri. Dalam Injil Matius pasal 28. Walaupun memang kemanusiaan kita harus mati. Dan memang hanya harus mati. Ayatnya yang kedua. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya. Lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Yang membangkitkan Yesus ini
tidak lain adalah sisi ketuhanan. Dia menjadi manusia, dia taat sebagai manusia, dan kemanusiaan itu harus mati di kayu salib. Ini contoh bagi saya dan saudara. Kemanusiaan kita, kedagingan kita, kelemahan kita, rasa takut kita, keinginan-keinginan kita, bahkan setiap rasa malu kita, akhirnya harus mati di atas kayu salib. Tapi biarlah ketuhanan, sisi ketuhanan yang ada dalam hidup kita sebagai gambar dan rupa Allah, itu yang akan membangkitkan kita. Mari kita akan bangkit berdiri. Kita akan datang kepada Tuhan, menyanyikan satu pujian. Haleluya.